Orang bisa sombong karena kekayaannya, orang bisa sombong karena pendidikannya, orang bisa sombong karena kecantikannya, orang bisa sombong karena kedudukannya, jabatannya. Tapi ketika orang berpuasa dalam keadaan haus dan lapar, sebenarnya sama saja. Yang haus, yang miskin, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang tidak menjabat, yang cantik, tidak cantik, yang tampan, tidak, rasanya podo. Podo ngelih ngeluh lemes, ngelih ngeluh ngelak ngantuk, sama. Sehingga dari situ muncul, oh iya ternyata aku tak ada apa-apa, ternyata saya sama saja dengan mereka. Mereka lapar, aku ya lapar, dan seterusnya. Sama ternyata rasa yang kita rasakan saat ini sama ketika kita sedang berpuasa seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Ramadan Berkemajuan. Dan kali ini kita bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga yaitu Prof. Saadi. Selamat datang Prof. Ya, terima kasih. Gimana Prof kabarnya? Sehat walafiat, alhamdulillah, puasa lancar. Ini saya agak nervous karena ini langsung bertemu dengan Ketua PDM Salatiga. Biasa saja. Karena biasanya saya di balik layar, Prof. Oh iya. Kalau ini baik. Saya di depan layar, Prof. Okay. Nah, mungkin kali ini kita akan membahas mengenai hikmah Ramadan, gitu, Prof. Tentang bagaimana Ramadan sebagai bulan pembentuk karakter umat Muslim, gitu. Oke, bagus ya. Langsung saja, gitu, Prof. Ke pertanyaan silakan, pertama, gitu. Ya. Bagaimana menurut Prof. Saadi mengenai Ramadan itu berperan penting sebagai bulan pembentuk karakter Muslim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul, bulan Ramadan ini ternyata memiliki makna yang sangat strategis dalam pembentukan karakter Muslim. Karakter itu watak. Watak itu tidak bisa dibentuk secara instan, tapi butuh proses yang intensif dan lama, konstan dan lama, continuous dan lama. Tidak bisa dibentuk secara instan, karena kalau dibentuk secara instan, kalau cepat datang nanti cepat pergi. Maka Ramadan ini isinya pendidikan karakter, prosesnya lama sampai 1 bulan. Ada adagium bahwa untuk membentuk watak itu harus dibentuk dari pemaksaan, dipaksa dulu. Kan puasa ini kita dipaksa, biasanya pagi, siang kita makan, kita dipaksa nggak boleh makan. Kita dipaksa dulu. Dari dipaksa nanti menjadi biasa. Dari biasa kemudian menjadi bisa. Dari bisa nanti menjadi kebiasaan, dari kebiasaan itu nanti menjadi watak kita. Maka pembentukan watak dari Ramadan ini, terutama dari segi puasanya, ayatnya sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah ditetapkan pada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana itu juga sudah ditetapkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Bertakwa itu adalah watak. Agar kamu memiliki watak takwa, dan memiliki watak takwa itu dimensinya banyak. Maka wujudnya yang pertama adalah dalam bentuk ibadah puasa. Ibadah puasa itu kan sangat khas ya, dari subuh, katakanlah subuh sampai maghrib, secara fisik lahiriahnya kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga, itu secara fisik biologis. Tapi lebih dari itu sebenarnya ada hal-hal yang secara psikologis tidak boleh kita lakukan. Kita berpikir negatif. Kita tidak boleh berpikir negatif, artinya kita harus berpikir positif terus dan seterusnya. Minimal ada 7 hikmah, Mas, dari ibadah puasa. Ada 7 hikmah. Hikmah itu manfaat atau nilai atau makna yang bisa kita ambil dari ibadah puasa. Ada 7, luar biasa itu. Itu artinya kalau puasa kita hayati betul, kita jalankan dengan penuh penghayatan.
Yang pertama adalah makna iman, peneguhan iman. Iman itu artinya keyakinan, kepercayaan, dan kesadaran bahwa Allah itu selalu bersama kita, selalu melihat kita. Itu artinya iman. Jadi dalam puasa itu, maka yang pertama diperintahkan adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Artinya puasa ini tidak mungkin akan bisa dilakukan selama sebulan suntuk kalau orang tidak punya iman. Jadi kalau tidak iman nggak mungkin orang itu akan mau melaksanakan itu. Nggak mungkin kita mau melaksanakan ini kalau dasarnya bukan iman. Maka maaf, banyak orang yang sebenarnya Islam tapi siang hari di warung makan dia makan dan seterusnya di pasar itu banyak. Ya mengapa? Ya karena mungkin sebenarnya iman belum masuk dalam hati mereka. Mereka sudah Islam ya, tapi imannya sepertinya masih sangat kurang, perlu dipupuk. Maka Ramadan ini, siam ini adalah pertama adalah peneguhan iman. Maka diperintah adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman yang sudah iman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam, tidak, tapi orang beriman. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan ini menanamkan sikap disiplin, sikap mental disiplin. Disiplin itu dalam bahasa agama taat. Ya. Jadi dengan puasa ini Allah mengajarkan kita disiplin dalam diri kita. Dimulai dalam bentuk lahiriahnya, kita sudah tidak boleh makan, minum, hubungan suami istri dan jenisnya dari subuh sampai maghrib. Dan itu kita taat melakukan itu. Nah, itu artinya disiplin. Mengapa disiplin? Karena ada syarat nomor 1 tadi, iman. Nah, kalau kita tidak iman di hikmah nomor 1, kita nggak mungkin akan disiplin. Wah, berat men. Oke lah, kita minum. Nanti puasa lagi. Oh, nggak bisa. Itu namanya indisipliner. Dan yang ketiga, hikmah atau makna puasa itu adalah menanamkan sifat kejujuran, honesty, sifat kejujuran. Karena kita sudah iman dan disiplin, maka kita tidak berani melanggar nilai-nilai kejujuran yang harus kita pegang dalam hidup kita. Maka ada ungkapan, kalau kita bohong, yang pertama ketika kita itu bohong kan tidak jujur. Sebenarnya yang tersiksa, terusik pertama kali adalah hati nurani kita. Yang pertama ketika kita bohong, yang terusik terganggu adalah nurani kita yang bersih. Karena bohong itu mengotori jiwa kita. Ketika jiwa kita untuk keruh, adanya gelisah, ragu-ragu dan apalagi Allah pasti lebih tahu. Jadi orang sudah puasa kok masih mau berbohong, atau orang dalam keadaan berpuasa kok berbohong, loh, ini terjadi kontradiksi antara puasa dengan bohong. Puasa itu dasarnya iman, taat, kok masih bisa bohong. Nah, artinya menanamkan sifat kejujuran. Bayangkan kalau bangsa ini yang mayoritas muslim melakukan puasa ini tidak bohong, terjadi kejujuran luar biasa. Negara kita betapa makmurnya. Nah, yang kemudian keempat adalah sifat tawadhu, rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Orang itu bisa sombong, tinggi hati, tinggi diri dengan kekayaannya. Orang bisa sombong karena kekayaannya. Orang bisa sombong karena pendidikannya. Orang bisa sombong karena kecantikannya. Orang bisa sombong karena kedudukannya, jabatannya. Tapi ketika orang berpuasa dalam keadaan haus dan lapar, sebenarnya sama saja. Yang haus, yang miskin, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang tidak menjabat, yang cantik dan yang cantik, tidak cantik, yang tampan, tidak. Rasanya podo ngelih, ngeluh, lemes, ngelih, ngeluh, ngelak, ngantuk, sama. Sehingga dari situ muncul, oh iya, ternyata aku tak ada apa-apa. Ternyata saya sama saja dengan mereka. Mereka lapar, aku ya lapar, dan seterusnya. Sama ternyata yang kita rasakan saat ini sama ketika kita sedang berpuasa seperti ini. Gitu. Kemudian yang kelima adalah sabar. Puasa ini betul-betul menanamkan jiwa sabar. Sabar itu tidak sekedar tidak marah, tidak, tahan uji. Menanamkan sifat kepribadian yang tahan uji. Dalam hidup ini ujiannya banyak sekali. Ujian di rumah tangga, ujian di kantor, ujian di masyarakat, ujian di berbagai tempat, itu ada saja ujiannya. Dari orang lain, dari keadaan macam-macam. Lah, Ramadan ini mengajarkan kita sifat sabar. Karena ketika kita
katakanlah tidak sabar, nilai atau kualitas puasa kita turun. Turun. Ya, kadarnya turun. Katakanlah kalau ibarat anak sekolah, nilainya, skornya turun. Jadi sabar itu watak, dan itu ditanamkan dengan suka melatih diri untuk sabar. Dan yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas itu mendasarkan semua yang kita lakukan untuk Allah. Ya. Ketika jadi ikhlas itu tempatnya di dalam hati kita. Jadi dalam segala hal yang kita lakukan, kebaikan, ibadah, katakanlah itu dasarnya harus ikhlas. Ketika kita tidak ikhlas, rugi. Dan puasa ini mengajarkan betul supaya kita ikhlas betul dalam puasa. Sudah direwangi sudah direwangi lapar, haus, ngantuk, lelah, terusnya kok tidak ikhlas untuk Allah tapi untuk tujuan duniawi, wah rugi sekali. Artinya di dalam ibadah-ibadah yang lain juga harus ikhlas. Pendidikan karakter ikhlas itu yang paling ampuh adalah lewat puasa Ramadan, dan ini kita jalankan sebulan penuh. Bayangkan kalau orang kok dilatih, banyak orang bal-balan sepak bola dilatih sebulan penuh, latihan terus dengan pelatih yang unggul, wah pasti luar biasa. Itu. Tapi kalau latihannya sehari 2 hari atau sehari awal terus sehari akhir, ya nggak akan berefek apa-apa. Tapi ketika latihan sabarnya itu digembleng selama sebulan penuh, maka sabar akan menjadi watak, akan menjadi orang yang tahan uji, tahan tekanan, tahan godaan, ya. Karena ujian itu ada ujian yang menyenangkan, juga ada ujian yang tidak menyenangkan, semuanya jadi ujian. Nah, di situ letak makna pendidikan karakter sabar itu. Dan ikhlas ya. Ikhlas. Jadi segala sesuatu dilaksanakan karena Allah Ta'ala, itu luar biasa. Dan orang yang ikhlas itu adalah yang tidak bisa digoda oleh tidak bisa disesatkan atau digoda oleh iblis. Gitu. Kalau manusia tidak ikhlas itu bagi iblis mudah sekali menyesatkannya. Gitu. Dan iblis akan berusaha terus supaya manusia itu dalam ibadahnya agar tidak ikhlas, baik ibadah yang ritual maupun ibadah yang sosial, supaya orientasi duniawi saja yang dicari gitu. Dan yang ketujuh, puncaknya, yaitu bahwa orang beriman yang dilatih dengan puasa Ramadan 1 bulan itu adalah menjadi pribadi yang ridho. Ridho itu jadi gini, ridho itu artinya apapun yang Allah lakukan terhadap kita, hati kita lapang, gembira menerimanya. Puas, bangga, lapang menerimanya. Itu ridho. Ketika kita cari Allah ridho dengan kita, artinya Allah itu bangga, gembira dengan kita. Begitu juga ketika kita menjadi hamba yang ridho kepada Allah, artinya semua apa yang diberikan Allah pada kita, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu bagi kita adalah indah, menggembirakan, membanggakan. Terutama juga kan ada itu raditu billahi robba, aku ridho Allah jadi Robku. Nah, kalau kita udah ridho Allah jadi Rob kita, maka apapun yang dari Allah itu kita terima dengan hati yang lapang, dengan gembira dan dengan puas. Itu 7 karakter kepribadian dalam ibadah siam. Gitu. Masya Allah, ini baru satu pertanyaan, ini udah luar biasa makna Ramadan mengenai pembentukan karakter puasa, dari segi puasanya ya. Dari segi puasanya. Yeah. Nah, ini masuk ke pertanyaan kedua, Prof. Di bulan Ramadan kan ada yang namanya nuzul Quran, nih, Prof. Yeah. Nah, mungkin apa makna nuzul Quran dalam pembentukan karakter seorang Muslim? Oke, bagus sekali. Jadi di bulan Ramadan itu kan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia
dan di situ banyak penjelasan-penjelasan tentang berbagai masalah kehidupan, dan juga wal furqan sekaligus yang memisahkan dan membedakan antara orang yang hidupnya dibimbing dengan Al-Quran dan yang tidak dibimbing dengan Al-Quran. Ketika 17 Ramadan, pertama kali Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, kata pertama adalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menghadirkan Rabbmu dalam aktivitas Iqra. Iqra itu dalam bahasa sekarang adalah menghidupkan literasi. Membacalah artinya orang beriman, orang Islam itu harus orang yang melek literasi. Literasi dalam konteks klasik yaitu hanya belajar menulis membaca. Literasi dalam konteks modern adalah berbagai karya tulis baik ilmiah dan seterusnya. Dalam konteks era milenial sekarang ini literasi adalah IT, teknologi, informasi. Jadi digital. Di sini terkandung makna bahwa umat Islam, umat beriman itu harus umat yang maju dalam hal literasi. Nah, Al-Quran itu mengajari kita 30 juz itu merupakan bacaan yang itu mengantarkan kita kepada literasi agama, literasi keperadaban, literasi kebudayaan, dan segala macam literasi. Sehingga dengan Al-Quran itu, dengan spirit literasi ini, umat Islam sudah menjadi umat yang maju. Maka sebenarnya dalam konteks literasi Iqra ini, Ramadan Nuzulul Quran ini adalah mengantar umat Islam semuanya supaya cinta ilmu, dan Al-Quran adalah sumber ilmu, samudra ilmu yang tanpa batas, tanpa habis-habisnya untuk dipelajari, sehingga membuka wawasan, pengetahuan, ilmu, peradaban yang sangat luas bagi umat Islam, orang beriman, untuk mencapai peradaban yang tertinggi dengan basis ilmu yang sumbernya adalah dari Al-Quran, kemudian dikembangkan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan dan seterusnya. Itu makna dari Nuzul Quran yang menghadirkan peradaban Iqra atau peradaban literasi itu. Oke, baik. Setelah tadi kita membahas mengenai makna Nuzul Quran, Prof. Kalau nggak salah, mohon maaf, di dalam malam-malam terakhir itu kan ada yang namanya iktikaf. Nah, iktikaf itu bagaimana sih makna iktikaf bagi pembentukan karakter itu, Prof? Sebenarnya iktikaf itu tidak hanya di 10 akhir Ramadan. Sebenarnya itu bisa dimulai dari awal Ramadan. Apa sebenarnya makna dari iktikaf, i'takafa dalam bahasa Arab? Itu artinya sebenarnya duduk diam sejenak. Ya, aktivitasnya di situ bisa banyak. Bisa doa, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca buku, bisa zikir, dan seterusnya. Di situ terkandung makna yang pertama bahwa kan iktikaf harus di masjid. Ini terkandung isyarat makna bahwa umat Islam itu harus cinta masjid. Cinta masjid. Mengapa cinta masjid? Masjid adalah rumahnya Allah, rumah suci. Ketika orang itu berada di tempat yang suci, maka jiwanya akan terpengaruh, akan berefek kepada jiwanya menjadi jiwa, hati, pikiran yang jernih, yang suci. Nah, supaya di situ hatinya jernih, bening, dan suci, maka di situ ada aktivitas-aktivitas seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir, membaca buku-buku yang bermanfaat. Disitulah akan menjernihkan dan meneguhkan hati sehingga menjadi suci. Disitulah sebenarnya makna iktikaf itu, supaya kita cinta masjid. Cinta masjid bukan sekedar cinta mendirikan masjid, bukan sekedar itu, tapi cinta untuk memanfaatkan masjid sebagai pusat kegiatan kita, yang otomatis kegiatan di masjid adalah kegiatan yang baik karena mencari ridha Allah, karena untuk membesarkan asma Allah, karena untuk membesarkan agama Allah, dan seterusnya. Di situ bisa untuk pembelajaran, ya, untuk belajar mengajar, mengaji, dan seterusnya berbagai
keterampilan, skill dan terusnya bisa dilakukan tentu dalam konteks yang sesuai dengan fungsi masjid itu sendiri. Lah kok itu rata-rata di 10 terakhir, ya itu karena puncak Ramadan di 10 terakhir itu, maka biasanya orang berusaha untuk konsentrasi di situ untuk meneguhkan watak cinta masjid itu. Tapi sebenarnya iktikaf bisa dimulai dari awal Ramadan, tetapi kebanyakan atau zaman Rasul banyak dilakukan di akhir Ramadan. Tentu iktikaf itu sifatnya bisa dalam durasi waktu yang sebentar, bisa sedang, bisa lama. Sebentar itu katakanlah 2 jam, 3 jam. Duduk sambil menunggu sholat, digunakan untuk membaca kitab, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya, itu bisa. Ya. Atau ya sehari semalam katakan mungkin gitu. Itu termasuk menengah. Oh, menengah itu, Prof. Kalau sahabat Rasulullah dan para sahabat itu 10 hari terakhir itu di masjid mereka. Full itu, Prof. Iya. Masya Allah. Lah kita belum biasa melakukan itu. Ya, karena aktivitas kita juga baik. Tapi minimal kita bisa memanfaatkan ya sejam, 2 jam, 3 jam kita itu khusyuk di situ, konsentrasi, fokus pada kegiatan-kegiatan yang terbaik, ya tadi misalnya baca Al-Quran, membaca kitab-kitab, atau zikir, sholat, dan seterusnya. Itu dan intinya pada cinta kepada masjid. Karena masjid adalah rumah suci Allah, basis pertahanan iman, moral, dan akhlak umat Islam itu ya di masjid terutama, gitu. Baik, setelah ini Prof, 2 pertanyaan lagi nih Prof. Mengenai zakat fitrah ini, kan zakat fitrah itu juga termasuk di dalam Ramadan ya Prof. Nah, itu apa sih maknanya bagi pembentukan karakter Prof? Ya, baik. Zakat fitrah itu kan dilakukan di akhir bulan Ramadan. Tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Tujuannya adalah menyucikan, menyucikan puasa kita dan memberi makan pada orang-orang miskin. Itu formalnya. Dan formalnya memang hanya zakat fitrah. Disebut yang paling sederhana, tetapi maknanya bukan hanya itu. Jadi sebenarnya paket ibadah Ramadan itu juga untuk menanamkan jiwa kedermawanan. Jiwa kedermawanan. Kalau tadi nuzul Quran untuk menanamkan jiwa cinta ilmu, iktikaf menanamkan jiwa cinta kepada masjid. Lah, zakat fitrah itu sebenarnya simbolisme dari ajaran meneguhkan cinta kedermawanan, sifat karakter kedermawanan. Sebenarnya bukan hanya zakat fitrah saja, ada zakat mal, ada sedekah, ya, dan ada infak dan seterusnya. Lah, kalau yang kaitannya dengan ibadah Ramadan itu sendiri zakat fitrah, tetapi sebenarnya membentuk karakter jiwa kedermawanan itu bukan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebagai simbolisme, ekspresi formalnya. Tetapi sekali lagi ada banyak yang harus dilakukan dalam pembentukan karakter jiwa kedermawanan tadi. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, zakat mal, dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah yang paling simpel, hanya 2,5 kilogram itu. Jadi sangat ringan, sangat kecil. Yang itu harus dilakukan oleh semua orang berpuasa, bahkan yang tidak berpuasa, anak-anak pun juga harus dizakat fitrah sebagai bentuk ya syukurnya orang tua itu dengan anaknya itu. Lah, mengapa 2,5%? Jadi itu ada rahasia. 2,5 kilogram. Itu kan zakat fitrah itu harus dalam bentuk makanan pokok, beras kalau kita beras. Mengapa 2,5%? Itu ada kaitannya dengan kebutuhan kalori kita. Kebutuhan kalori kita itu 7.500 kalori dalam 1 bulan. 7.500 gram dalam 1 bulan. Lah, kalau di luar Ramadan 7.500 itu dipenuhi dengan makan 3 kali. Kemudian di dalam bulan Ramadan kita kan kenyataannya makannya hanya 2 kali, hanya berbuka dan sahur. Berarti tersisa 2.500 gram. Yang kita butuhkan berarti di bulan Ramadan hanya 5.000 gram kalori.
karena kita hanya makan 2 kali kan. Lah yang sekali, yang tersisa 2.500 gram, terus kemana? Lah itulah yang kita berikan sebagai bentuk zakat fitrah. 2.500 gram berarti 2,5 kilogram itu. Jadi zakat fitrah kita ternyata itu adalah dari menyisihkan kebutuhan kalori kita dari 7.500, hanya kita konsumsi 5.000 gram, kemudian tersisa 2.500 gram, dan sisa 2.500 gram itulah yang kita berikan sebagai zakat fitrah untuk memberi makan orang miskin. Kesana maknanya. Artinya apa? Di situ terkandung makna kedermawanan. Oh ternyata bisa ya, ternyata kita bisa ya memberikan sepertiga dari kebutuhan kita berikan pada orang lain. Ternyata kita bisa. Dan itu apa kita jadi kesehatan kita terganggu? Tidak. Apa kita terus jadi kurus? Tidak. Malah kita menjadi fix, langsing. Karena problem orang sekarang itu justru adalah obesitas, kegemukan. Maka sebenarnya solusi obesitas diantaranya dengan kita memberikan sepertiga dari kebutuhan konsumsi kita dalam bentuk zakat fitrah, dan itu ternyata bisa kita lakukan di bulan Ramadan, ternyata berhasil. Maka orang Ramadan pasti mengalami penurunan berat badan secara ideal. Bukan penurunan berat badan yang sifatnya bahaya, tidak, tapi penurunan badan yang sifatnya ideal. Dan itu diantaranya karena makannya 2 kali, karena makannya hanya 2 kali, masa sisa jatah makan 1 kali dikumpulkan dalam 1 bulan, terkumpullah 2.500 gram yang kita kenal dengan zakat fitrah. Nah, Prof, untuk pertanyaan terakhir nih, Prof, mengenai setelah Ramadan kan ada yang namanya 1 Syawal atau Idul Fitri, Prof. Nah, itu bagaimana makna Idul Fitri bagi pendidikan karakter, Prof? Baik, Idul Fitri adalah puncak rangkaian dari ibadah Ramadan. Idul Fitri artinya Id, kembali, Al-Fitri bisa bermakna makan kembali, atau Al-Fitri, fitrah, kembali kepada fitrah. Fitrah sejati, fitrah hakiki dari manusia itu adalah baik, suci. Baik dan suci. Artinya wataknya adalah watak yang terbaik, yang suci, yaitu tadi la'alakum tatakun. Jadi ketika la'alakum tatakun itu artinya menemukan kembali sifat dasar, watak dasar yang baik dan suci sebagai manusia. Maka dari watak, dari puasa, dari nuzulul Quran, dari i'tikaf dan terusnya itu tadi, itu adalah mengembangkan, membangun watak-watak terbaik pribadi muslim. Itu Idul Fitri. Idul Fitri itu fitrah yang ditanamkan Allah kepada diri kita sejak kita lahir adalah sebagai muslim mukmin yang mempunyai karakter yang unggul, yang terbaik. Lah disimbolkan dengan berpakaian yang baik, terutama biasanya kalau anak kan mesti baru gitu. Di situ terkandung makna bahwa kita ganti baju, ganti pakaian, ganti karakter. Karakter kita sudah bukan karakter sebelum Ramadan, tapi kita ganti karakter baru, karakter yang telah melalui proses Ramadan. Sehingga maka ketika Idul Fitri semua orang bergembira, berbahagia karena berbaju baru. Artinya apa? Ketika orang itu memiliki karakter yang sangat baik, yang ada adalah indah, bahagia, menyenangkan, dan seterusnya. Karena dalam dirinya sudah terkandung karakter yang terbaik. Oleh karena itu sebenarnya konsep Lebaran itu tidak sama dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu betul-betul secara hakiki sebenarnya hanya bisa diraih, dimiliki oleh orang-orang yang benar dan bersungguh-sungguh dalam konteks menjalani rangkaian ibadah Ramadan dalam pembentukan karakternya. Kalau sekedar bersenang-senang di hari raya padahal dia sebenarnya tidak menjalani proses itu tadi, maka sebenarnya dia hanya ikut Lebaran tapi tidak Idul Fitri. Nah, gitu. Apalagi tadi satu hal tadi yang tadi sebenarnya terlewatkan, yaitu sholat tarawih kan. Ibadah sholat tarawih kan tadi belum sempat bicara. Ini dalam ibadah sholat tarawih itu juga menanamkan kebiasaan dan watak cinta sholat malam atau tahajud. Nah,
orang kan kadang kalau tidak dipahami dengan baik, ya hanya berhenti di sholat tarawih. Tapi setelah Idul Fitri, sholat tarawih, sholat malamnya, tahajudnya berhenti. Nah, itu tidak dimaksud. Maka orang yang Idul Fitri betul-betul, karena 1 bulan dilatih, dibiasakan sholat malam, yang kita kenal dengan sholat tarawih, kalau di bulan Ramadan namanya Qiyamul Lail atau tahajud, maka sebenarnya maknanya setelah Idul Fitri kembali menemukan fitrahnya kembali kepada watak dasarnya yang suci yang baik tadi, maka setelah Ramadan dia tetap melakukan sholat malam. Karena apa? Sudah dididik 1 bulan sehingga itu sudah menjadi wataknya. Gitu. Watak itu sesuatu yang sudah melekat. Ganti baju baru, yang dulu tidak pernah sholat malam, maka ganti baju baru, ganti watak baru, menjadi pribadi yang suka sholat malam. Dulu menjadi pribadi yang tidak suka bersedekah, maka dengan Idul Fitri ganti karakter, menjadi pribadi yang dermawan, suka berbagi. Dulu sebelum Ramadan malas mempelajari kandungan isi Al-Quran, maka setelah Idul Fitri dilatih sebulan di Ramadan, setelah Idul Fitri dan menjadi pribadi yang cinta ilmu, suka mempelajari kandungan isi Al-Quran. Itu makna Idul Fitri. Sekali lagi, Idul Fitri artinya menemukan kembali watak dasar karakter yang terbaik dan suci, dan itulah sebenarnya hakikat dari la'alakum tattaqun itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Prof, ini sudah menjawab semua pertanyaannya Prof. Ada 5 pertanyaan yang sangat luar biasa, dan dengan pengetahuan Prof yang luar biasa, saya di sini sebagai host malah jadi kayak wah, ternyata ada pembelajaran baru yang mungkin saya belum mengetahui. Gitu. Terima kasih untuk Prof Saadi hari ini. Oke teman-teman, mungkin podcast ini kita akhiri di sini. Nanti kita akan lanjut di series selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.